Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Hari ini bersama lagi dengan saya Beta Sugiharso di channel YouTube Beta Terapi. Dan kali ini kita masih ngobrol tentang seputar anak yang masih kecanduan game. Oke, tentunya ini bukan menjadi masalah yang personal lagi ya, sudah menjadi masalah umum. Setiap orang tua pasti resah ya ketika anaknya mulai sibuk dengan dunianya, sibuk dengan game yang saat ini semakin semarak. Oke, supaya tidak tertutupi ya, kayaknya ketutup gak nyaman. Baik teman-teman, seperti video yang sebelumnya yang sudah saya sampaikan, untuk awal ya sebagai orang tua kita harus bisa mendeteksi ya, mencermati, atau lebih aktif lagi kita mempelajari bagaimana aktivitas anak-anak setiap harinya dari bangun tidur sampai tidur ya, sampai bangun pagi lagi, dan segala aktivitasnya seperti apa. Dan tentunya ini menjadi tugas utama ya bagi orang tua yang tidak bisa dihindari lagi, karena sebagai orang tua pasti sudah punya komitmen untuk memberikan hal yang benar ya, yang tepat kepada anak-anak. Dan salah satunya adalah tadi mencermati, mempelajari apa yang dilakukan oleh anak-anak. Dan itu setelah kita bisa mencermati tanpa kita menghakimi ya. Kalau kita mencermati langsung menghakimi, biasanya anak akan cenderung menutup ya, cenderung merahasiakan. Nah, kalau sudah merahasiakan akan lebih sukar kita untuk mencermati lagi, karena anak punya kewaspadaan sendiri supaya tidak diketahui oleh orang tua. Nah, baik, bagi para orang tua supaya lebih efektif saat mencermati, biarkan saja dulu ya. Meskipun nanti para orang tua melakukan intervensi itu pun tetap dalam fleksibilitas, artinya tidak dijustifikasi, tidak dimarah-marahi ya, tidak ditentang, bahkan direbut HP-nya. Ini akan menjadi traumatik ya, akan menjadi tadi apa, seorang anak akan punya pertahanan diri ya, perlindungan diri untuk mencari bagaimana biar dia tetap bisa bermain namun tidak diketahui oleh orang tuanya. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ketika seorang anak tetap bermain ya, kita tetap fleksibel, biarkan sambil kita cermati seberapa kuat intensitasnya. Ketika kuat banget ya, kita harus menyusun strateginya ya. Meskipun seorang anak tersebut intensitasnya sangat sering ya, biarkan saja. Sambil kita mencermati dan terus mengawasi, kita juga mencari strateginya. Ya, dalam keilmuan hipnosis ada cara yang sangat mudah. Ya, kita bisa menggunakan sleep hypnosis. Ini cara yang awal setelah dinasehati ya, ketika orang tua sudah menasehati terus ya. Dan saya yakin semua orang tua sudah melakukannya, sudah berusaha keras untuk menasehati, bahkan sampai-sampai kadang-kadang nggak sabar, marah ya, saat nasihatin marah, emosional gitu ya. Nah, ini yang harus disadari supaya tidak muncul emosional yang membabi buta. Nah, teman-teman, ketika sudah sampai pada tahapan menasehati tapi belum ada respon yang baik, belum ada reaksinya, teman-teman tetap lakukan terus pengamatan itu, dan setelah itu teman-teman bisa dengan cara yang lain, yaitu dengan sleep hypnosis. Caranya mudah ya, jadi teman-teman tidak perlu menghipnosis seperti yang di TV-TV. Cukup teman-teman bisikan kata-kata sugesti yang dilakukan pada saat dia tidur. Ya, nggak usah dibangunkan, cukup saat dia tidur bisikan di sebelahnya dengan kata-kata, "Dek, mulai hari ini adik semakin semangat belajar dan tinggalkan game. Dek, mulai hari ini kurangi main game dan perbanyak belajar. Adik, mulai hari ini fokus pada belajar, fokus pada membaca pelajaran, fokus pada pelajaran-pelajaran yang adik sedang ikuti saat ini.
Adik mulai hari ini kurangi ya main gamenya. Adik mulai hari ini stop ya main gamenya. Adik mulai hari ini kurangi jamnya main game. Nah, dan adik mulai hari ini adik perbanyak untuk belajar ya, tingkatkan motivasinya untuk belajar, berbanyak waktunya untuk belajar dengan cara apa? Membaca bisa ya, terus menulis juga bisa, ataupun berlatih. Tentunya adik semakin semangat ya untuk belajar, semakin yakin, semakin positif, semakin punya motivasi kuat untuk belajar. Nah, dengan cara yang sangat sederhana, cara yang sangat mudah ya bagi orang tua, saya yakin ini semua bisa dilakukan, dan teman-teman para orang tua bisa memulainya hari ini setelah melihat channel YouTube Beta Terapi ini. Ikuti saja terus ya, dan teman-teman semuanya bisa sambil mempraktekannya supaya manfaatnya semakin bisa terasa. Dan teman-teman tidak ada kata susah, gagal, nggak bisa, nggak ada seperti itu. Yang ada hanyalah cara, upaya, usaha. Karena teknik ini pasti berhasil, hanya membutuhkan proses. Ada yang 1-2 kali langsung bagus, ada yang butuh berkali-kali, bahkan ada yang butuh berbulan-bulan, bahkan ada yang butuh bertahun-tahun. Toh nggak apa-apa kan, 1 tahun untuk kebaikan masa yang mendatang, masa yang akan sangat panjang. Baik teman-teman, itu tips ya. Setelah mencermati, mengamati, kita sudah mulai melakukan terapi-terapi yang sederhana, yang gampang bisa kita lakukan setiap orang, tanpa harus kursus, tanpa harus belajar, dan teman-teman bisa melakukannya dengan sangat mudah. Saya kira untuk kali ini cukup, dan kita jumpa lagi di channel YouTube Beta Terapi yang selanjutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.